Kisah Rama dan Sinta. Konon diceritakan bahwa tentang Raja Dasarata dari negeri Ayodhya mempunyai 4 orang putra dari 3 permaisurinya. Kausalya berputra Rama, yang sulung Kakeyi berputra Bharata, dan Sumitra berputra Laksmana dan Satrugna. Suatu ketika Resi Wiswamitra minta bantuan Rama untuk mengalahkan raksasa yang mengganggu pertapaannya. Para raksasa yang dipimpin Marika dapat dikalahkan oleh Rama dan Laksmana. Kemudian atas saran Wiswamitra, Rama dan Laksmana pergi ke negeri Mathila dan rajanya bernama Prabu Janaka sedang mengadakan sayembara untuk putrinya Dewi Sinta. Rama berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta dan membawanya sebagai istri pulang ke Ayodhya. Ketika Rama akan dinobatkan menjadi Raja Ayodhya, Kakeyi memperingatkan Raja Dasarata tentang janjinya bahwa yang akan mewarisi tahtanya adalah Bharata. Maka dengan berat hati, tahta pun diserahkan kepada Bharata. Walaupun Bharata menginginkan Rama yang meneruskan tahta, namun Rama menolak dan memilih untuk meninggalkan kerajaan dan hidup di hutan bersama istri dan Laksmana. Singkat cerita, Rama, Sita, dan Laksmana sedang menuju ke hutan untuk bertapa dalam kesucian. Selama pengembaraannya di hutan, Rama, Sita, dan Laksmana berhasil membunuh Wirada raksasa yang mengganggu mereka. Kemudian mereka menetap di pertapaan Sutiksna sebagai pertapa. Dikisahkan ada seorang raja Alengka diraja, yaitu Prabu Rahwana, sedang kasmaran dan menginginkan Dewi Sinta menjadi istrinya karena menganggap Dewi Sinta adalah sebagai titisan Dewi Widowati yang selama ini diimpikannya. Oleh karena itu, saat Rama, Sinta, dan Laksmana sedang melintasi hutan Dandaka, si Prabu Rahwana mengintai mereka untuk menculik Sinta. Kemudian dengan siasatnya, Rahwana mengubah seorang hambanya menjadi Marika, yaitu kijang emas. Dengan tujuan memancing Rama pergi berburu kijang jadi-jadian itu dan menjauh dari Sinta. Ketika Sinta melihat kijang emas tersebut dan meminta Rama agar menangkapnya. Kemudian kijang emas tersebut dikejar oleh Rahwana. Dan saat itu Rama pun memanah Marika yang merupakan kijang emas tersebut
dan mereka pun terkena panah dari Rama dan menjerit kemudian lenyap. Saat itu pula Sinta mengira yang menjerit adalah Rama yang meminta tolong, dan kemudian Sinta pun menyuruh Laksmana untuk melihatnya. Mulanya Laksmana tidak mau, tapi karena desakan dari Sinta, akhirnya Laksmana pun mau melaksanakannya. Kemudian Laksmana pun membuat lingkaran suci agar Sinta tidak diganggu oleh orang yang dapat mengganggunya. Kemudian Laksmana pun bergegas mencari Rama. Dan saat itulah Rahwana datang sebagai pertapa agar dapat mengambil hati dari Sinta. Dengan penyamaran tersebut, pertapa itu menyamar menjadi orang tua yang meminta sedekah. Merasa iba dengan pertapa itu, Dewi Sinta lupa dengan nasihat Laksmana. Dia pun memberikan orang itu sedekah. Ketika keluar dari lingkaran itu, pertapa tersebut berubah menjadi Rahwana. Dan saat itulah Rahwana segera menculik Sinta dan membawa Sinta pergi lewat udara. Ketika Rahwana membawa Sinta pergi lewat udara, jeritan Sinta pun terdengar oleh burung Jatayu yang merupakan sahabat dari ayah Rama. Dan Jatayu menyerang Rahwana. Terjadilah perang antara Jatayu dengan Rahwana saat itu. Jatayu menyerang Rahwana dengan sayap emasnya. Awalnya tidak terkalahkan, namun akhirnya dengan perang yang sangat sengit, Jatayu dikalahkan oleh Rahwana. Ketika saat itu Rama dan Laksmana tahu kalau dia tertipu. Kemudian dia pun bertemu dengan Jatayu yang terluka parah. Ketika dalam perjalanan, sebelum Jatayu itu mati, dia pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Rama yang mengetahui istrinya diculik segera bergegas untuk mencari Rahwana ke kerajaan Alengka. Ketika perjalanan ke kerajaan Alengka, dia pun bertemu dengan Hanuman. Hanuman yang kuat dan gagah berani. Dan di sanalah Rama menceritakan kepada Hanuman masalah yang sedang terjadi. Mendengar apa yang terjadi, Hanuman diberikan wasiat oleh Rama. Kemudian Hanuman pun memanggil pasukan Wanara atau Kera yang berniat untuk membantu Rama menjemput Sinta menyerang Rahwana. Perjalanan sangat berat sehingga mereka hampir putus asa, tetapi diberi semangat oleh simpati adik Jatayu bagaimana agar dapat sampai ke Alengka. Setelah sampai di Gunung Mahendra dekat Laut Selatan, mereka istirahat dan Hanuman yang akan mengintai benteng musuh lebih dahulu. Singkat cerita, dengan wujud aslinya, Hanuman sampai di Taman Asoka dan bertemu dengan Dewi Sinta. Dan saat itulah ketika Hanuman berada di Alengka,
Ia pun menyampaikan maksud kedatangannya sebagai utusan dari Rama. Awalnya Sinta tidak percaya. Kemudian Hanuman menunjukkan cincin pemberian Rama. Maka Sinta pun percaya dan ia menitipkan surat dan manikam untuk disampaikan kepada Rama. Dan saat itulah, setelah tahu apa yang terjadi, Rahwana berusaha menangkap Hanuman, dan Hanuman pun berhasil dijerat oleh Indrajit dengan panah ularnya. Dan terjadilah peperangan antara Rahwana, antara Indrajit dengan Hanuman. Dan Indrajit pun mengeluarkan panah ularnya dan mengikat Hanuman. Kemudian Rahwana menyuruh Indrajit untuk membakar hidup-hidup Rahwana dengan kekuatannya. Akhirnya Hanuman pun dibakar dengan api yang sangat besar. Dan kemudian dengan kekuatan dari Indrajit dan Hanuman, saat itu diingat oleh api dengan yang sangat membara dan sangat panas. Namun saat itu Hanuman pun berhasil meloloskan diri. Dan jeratan api pun dapat dilepaskan oleh Hanuman. Kemudian ia pun kembali ke Gunung Maliawan untuk menyerahkan surat dan manikam dari Sinta kepada Rama. Sementara itu Rahwana di Alengka berbincang-bincang dengan Indrajit. Dan di saat perbincangan tersebut, Rahwana dinasehati oleh kerabatnya yaitu Indrajit agar melepaskan Dewi Sinta karena akan membuat terjadinya perang hebat antara Rahwana dengan pasukan Rama. Di saat itulah Wibisana menyuruh pasukan Rama membendung lautan sebagai jalan ke Alengka, dan pasukan Rama pun menuju ke Alengka untuk menyerang Rahwana. Sampai di Alengka, terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman dengan para raksasa. Pasukan kera pun dapat dikalahkan. Kemudian Hanuman menyerang Rahwana. Dan saat itu pula Hanuman terkalahkan oleh Rahwana. Melihat apa yang terjadi, Laksmana dan Rama pun melawan Rahwana. Dalam peperangan ini, Laksmana terkalahkan dan terkena panah Amboga milik Rahwana. Kemudian Rama pun melawan Rahwana, sehingga terjadilah perang yang sangat sengit antara Rama dan Rahwana. Rama pun mulai berperang dengan Rahwana dengan senjata yang sangat kuat dan pertarungan yang sangat sengit. Nah, ketika saat itu, akhirnya Rama berhasil mengalahkan Rahwana dengan panah pemberian dari Dewa Indra. Demikianlah kisah cinta Rama dan Sinta. Meskipun dalam penderitaan, Sinta tetap mendampingi suaminya dengan setia.
Ia memahami kebahagiaan adalah bagaimana suaminya bahagia. Begitu pula dengan Rama. Ia selalu berupaya membuat istrinya bahagia meski menjadi orang buangan di tengah hutan. Tampaknya rasa cinta kasih mereka tidak bisa diukur dengan harta. Begitu juga kebaikan Hanuman yang tanpa pamrih dan ikhlas membantu Rama dan Sinta. Dan ini menjadi inspirasi untuk kita bahwa sejatinya hidup bahagia dan rukun sebagai manusia terwujud ketika kita saling menyayangi, tolong menolong, dan hidup rukun. Pada akhirnya Rama dan Sinta dapat bersatu dan kembali ke istana Ayodhya untuk memimpin negara dengan Hanuman sebagai penjaganya. Dan inilah kisah cinta Rama dan Sinta. Om Santi, 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 Om.